Gatonocho, urban legend, is Javanese spiritual. Pitutur leluhur Serat Dewa Ruci. Sapa ngerti rasa, tan ana rasa sing bisa digelar nganggo aksara. Sing ngerti rasa ora butuh jeneng, ora butuh pujian, ora butuh penyembahan. Sebab kabeh wis manunggal marang sejatine urip. Barang siapa mengenal rasa, tiada rasa yang dapat diungkapkan dengan kata-kata. Barang siapa mengenal rasa, tak butuh nama, tak butuh pujian, tak butuh penyembahan. Karena semuanya menyatu dalam kebenaran hidup. Manusia itu lucu. Banyak yang mengaku sudah makrifat, tapi tak sadar bahwa kesombongannya lebih tinggi dari gunung Merapi. Mereka bilang sudah menyentuh rahasia langit, tapi tetangganya kelaparan pun tak pernah mereka tengok. Inilah yang ku sebut ilmu tanpa kesadaran diri. Ilmu yang cuma diucapkan bibir tanpa dirasakan jiwa. Aku ini Gatoloco, orang gila yang sebenarnya waras. Aku sudah melintasi kuburan para sufi, makam para wali, dan tapak tilas para dewa. Tapi tahu tidak apa yang paling mengerikan? Bukan setan, bukan jin, bukan iblis. Yang paling menakutkan adalah kesombongan yang berselimut cahaya ilmu. Dahulu ada seorang wali. Namanya tak perlu disebut, karena yang penting adalah laku hidupnya. Wali ini terkenal di mana-mana. Konon ilmunya bisa membuatnya berjalan di atas air, terbang tanpa sayap, bahkan mengetahui isi hati orang sebelum orang itu bicara. Muridnya banyak sekali. Setiap malam langgarnya ramai seperti pasar malam. Orang datang untuk meminta berkah, meminta ilmu, meminta karomah. Dan sang wali ini mulai menikmati semua itu. Setiap kali disembah ia tersenyum. Setiap kali dipuji ia menepuk dada dan berkata lembut, "Ini semua karena Allah." Tapi dalam hatinya ia berbisik lirih, "Aku ini lebih suci dari mereka semua." Aku, Gatoloco, hanya bisa tersenyum melihatnya. Ini penyakit alus, penyakit yang tak tampak api menghancurkan lebih kejam daripada sihir. Pitutur Serat Wedatomo. Sopo eling marang Gusti, nanging lali marang kawujudane, iku durung eling. Sopo ngerti sejati, nanging ngaku wis ngerti, iku durung ngerti. Barang siapa mengingat Tuhan, tetapi melupakan keberadaannya, sesungguhnya ia belum mengingat. Barang siapa yang sungguh-sungguh tahu, tetapi mengaku tahu, sesungguhnya ia belum tahu. Ilmu itu ibarat api. Jika tak dikendalikan, ia akan membakar dirimu sendiri. Makrifat itu seperti pelita, menerangi jalanmu. Tapi jika kau tertawa sombong, cahayanya padam dan kau tersesat dalam gelap. Wali itu tak sadar. Karena terlalu banyak yang memujanya, ia mulai merasa istimewa. Ia tak mau dikritik, tak mau disindir, merasa berkaromah, bahkan berbicara dengan orang biasa pun enggan. Karena wali itu merasa mereka tidak pantas berdialog dengan kekasih Tuhan.
pada suatu malam yang mencekam, ketika angin meraung dan petir menggelegar di langit, sang wali itu duduk bersila dalam semedinya di pojok pesantren. Ia ingin lebih dekat dengan Tuhan, lebih dari sebelumnya. Ia berzikir, berwirid, sampai jiwanya terasa melayang meninggalkan jasadnya. Namun di tengah kekhusyukan itu, terdengar suara lembut dari arah angin, pelan tapi tajam menusuk kalbu. Sopo kuwe sing arep nyedaki aku? Opo kuwe wis ngerti sopo kuwe? Wali itu terperanjat. Ia menatap langit dan cahaya terang memancar dari atas. Ia bersujud, menangis, menyebut nama Tuhan. Tapi suara itu kembali terdengar lebih keras. Kowe ora ngenal sopo awakmu, kok wani nyebut kenal aku? Tubuh sang wali bergetar. Ia seperti disambar petir. Meditasinya buyar, ruhnya terbanting masuk kembali ke raganya. Dan sakat ia tersadar, semua karomahnya lenyap. Ia tak bisa lagi berjalan di atas air, tak bisa lagi membaca hati manusia, bahkan pikirannya sendiri terasa asing dan berantakan. Itulah, nak, bentuk pertolongan Tuhan yang sejati. Kadang berwujud kehancuran, kadang Tuhan meruntuhkan segala yang kau banggakan, agar kau sadar bahwa diri itu tidak ada. Pitutur Serat Centini ngomong ngono, ngilangno aku, nganti mung Gusti sing nyekseni. Artine, hilangkan aku sampai hanya Tuhan yang menjadi saksi. Sejak saat itu, sang wali jatuh dalam kegilaan. Orang-orang berkata, wali itu kerasukan jin. Padahal sebenarnya dia sedang disadarkan. Karena ilmu tanpa kesadaran diri adalah pedang tanpa sarung, menyayat pemiliknya sendiri. Lucu ya, orang zaman sekarang bilang, aku sudah makrifat, aku tahu rahasia Tuhan. Tapi ketika sedikit disindir, mereka marah seperti kerbau yang hidungnya dicocok. Mereka bilang, aku sudah lebur dalam Tuhan, tapi masih berebut pengikut, berebut panggung, berebut donasi. Itu bukan makrifat, tapi makrifat, ilmu yang salah arah tapi bangga luar biasa. Makrifat sejati tak punya guru, karena guru yang sejati adalah pengalaman yang membuatmu remuk sampai kau kehilangan rasa memiliki diri. Lagu sejati bukan cuman zikir dengan bibir, tapi zikir dengan rasa sakit, rasa kehilangan, dan rasa tidak memiliki apapun. Wali yang kehilangan kewaliannya itu setelah bertahun-tahun hidup gila, akhirnya sadar. Ia berkata lirih menjelang ajalnya, aku ini hanya debu yang dihidupkan sekejap, tapi sombong seperti dewa. Kini aku tahu yang sejati hanya Tuhan, dan aku hanyalah bayangan yang terlalu ingin menjadi terang. Aku jadi tertawa, Rek. Manusia yang bilang aku sudah mengenal Tuhan, tapi belum kenal siapa dirinya sendiri. Semua berlomba mencari makrifat, padahal yang harus dicari adalah kesadaran. Makrifat tanpa sadar diri itu seperti rumah megah tanpa pondasi. Apa jadinya? Runtuh, Rek. Wejangan Serat Sabdo Palon, wejangan tanah Jawa.
Wong urip iku kudu eling, ora mung marang Gusti, tapi marang sejatining uripe. Sapa ora eling bakal dadi roh kang kesasar nang panggonan sepi. Artine, orang yang hidup harus mengingat bukan hanya Tuhan, tetapi juga kebenaran hidupnya. Siapapun yang tidak mengingat akan menjadi roh yang hilang di tempat yang sepi. Pitutur leluhur Jawa. Sing rumangsa bisa iku tandha durung bisa. Sing rumangsa ngerti iku tandha durung ngerti. Mereka yang merasa mampu adalah tanda bahwa mereka belum melakukannya. Mereka yang merasa tahu adalah tanda bahwa mereka belum mengerti. Kadang manusia butuh jatuh supaya tahu di mana tanah tempatnya berpijak. Kadang butuh hancur supaya tahu siapa yang benar-benar ada di dalam dirinya. Wali itu setelah karomahnya lenyap, ia hidup seperti bayangan tanpa arah. Ia mengembara dari pesantren ke hutan, dari hutan ke gunung, dari gunung ke pasar. Sampai akhirnya orang menyebutnya orang gila yang dulu wali. Namun di balik kegilaannya, ia justru mulai melihat sesuatu yang dulu tertutup cahaya kesombongan. Kebenaran sederhana tentang dirinya sendiri. Suatu malam, ia duduk di pinggir sungai, menatap air yang tenang. Bayangannya sendiri terlihat di permukaan. Lalu ia bertanya lirih pada pantulan itu, "Siapa engkau?" Pantulan itu menjawab dalam hatinya, "Aku adalah dirimu yang tak pernah kau kenal." Wali itu terdiam. Air bergetar pelan, seolah ikut bicara. Lalu suara lain terdengar dari dalam kesunyian. Suara yang dalam, tanpa arah, tanpa wujud, tapi jelas menusuk. Pitutur serat wulang reh. Sapa sing rumangsa urip, iku sing sejati durung urip. Dia yang merasa hidup belum tentu benar-benar hidup. Wajahnya pucat, air matanya jatuh. Ia sadar selama ini ia mencari Tuhan di langit, padahal Tuhan bersemayam dalam dirinya. Bukan dalam kesombongan ilmunya, tapi dalam kesadaran yang hening. Aku, Gatoloco, pernah menemuinya di alam rasa. Bukan di dunia yang bisa disentuh tangan, tapi di lapisan halus antara mimpi dan kenyataan. Ia duduk di bawah pohon randu alas, pakaiannya compang-camping, tapi matanya bening seperti air telaga di pagi buta. Aku mendekat, lalu berkata, "Wahai wali yang kehilangan kewalian, apa yang kini kau temukan setelah Tuhan mencabut segala yang dulu kau banggakan?" Ia tersenyum samar. "Gatoloco," katanya, "aku baru tahu ternyata Tuhan tidak pernah pergi. Yang pergi hanyalah diriku sendiri. Pergi karena merasa lebih dekat dari yang lain." Aku menatapnya lama. Udara di sekitar kami bergetar halus. Ada aroma dupa dan tanah basah yang menyatu.
Lalu aku berkata lirih, "Jadi sekarang kau sudah sadar?" Ia mengangguk, tapi dengan mata berkaca-kaca. Kesadaran datang terlambat, Gatoloco, karena aku baru sadar setelah semua lenyap. Makrifat tanpa sadar diri hanya menjadikan manusia mabuk. Mabuk akan dirinya sendiri, bukan mabuk oleh Tuhan. Pitutur Serat Dewa Ruci. Yen manungsa wis bisa ninggal aku, Gusti bakal nyawiji ing rasa. Jika manusia dapat meninggalkan aku, Tuhan akan menyatukan kita dalam perasaan. Kesadaran diri itu bukan ilmu yang bisa dipelajari lewat kitab. Bukan makrifat yang bisa dikejar dengan wirid. Bukan pula hasil dari karomah atau puasa 1000 hari. Kesadaran diri itu hadir ketika kau berhenti mencari dan mulai melihat apa yang selama ini diam di dalam dirimu. Aku sering melihat orang zaman sekarang mengejar makrifat, tapi lupa pada kesadaran. Mereka hafal ribuan doa, tapi tak kenal arah dirinya. Mereka bicara tentang Tuhan yang dekat, tapi hidupnya jauh dari kemanusiaan. Aku sering tertawa melihatnya. Sebab banyak yang berzikir siang malam, tapi sombongnya tak pernah tidur. Mereka bilang, "Aku telah lebur dalam Gusti," padahal masih sibuk mencari pujian dari manusia. Wong sing golek pujian durung ngerti panggonane urip. Wejangan tanah Jawa iki. Aku katakan padamu, ya Le, kesadaran diri adalah cermin tertinggi dari makrifat. Tanpa sadar diri, semua ilmu hanyalah fata morgana, kilau yang memabukkan mata tapi menyesatkan langkah. Wali yang dulu hilang kewaliannya itu akhirnya mati dalam sunyi. Tak ada yang mengurus jenazahnya. Orang-orang takut mengira ia kerasukan, padahal sesungguhnya ia telah kembali pada asalnya, hening. Hanya tanah yang memeluknya dengan lembut dan langit yang diam menatapnya tanpa suara. Aku Gatoloco menyaksikan dari kejauhan, dan dalam hati aku berkata, dia bukan jatuh, dia pulang. Wejangan Serat Sabda Palon. Sopo bali marang sejatine bakal weruh yen urip mung sandiwara saka rasa. Siapapun yang kembali kepada kebenaran akan melihat bahwa hidup hanyalah permainan perasaan. Begitulah, Rek. Kadang manusia harus hilang dulu untuk benar-benar ada. Harus gila dulu untuk sadar. Harus jatuh dulu untuk mengerti bahwa yang sejati tak pernah jatuh. Kesadaran diri bukan akhir perjalanan, tapi pintu menuju pemahaman sejati tentang Tuhan dan manusia. Bila makrifat itu cahaya, maka sadar diri adalah mata yang mampu menatap cahaya itu tanpa terbakar. Aku Gatoloco sudah melihat banyak manusia berilmu tinggi, tapi tak bisa menundukkan dirinya sendiri. Mereka bicara tentang langit, tapi hatinya tak pernah menyentuh tanah. Mereka menyebut nama Tuhan, tapi lupa bahwa Tuhan pun hadir dalam bentuk lapar, air mata, dan kesunyian.
Sadar diri itu bukan tahu siapa Tuhan, tapi tahu siapa dirimu saat menyebut namanya. Pitutur Serat Wedatama. Elingono, urip ora kanggo unggul-unggulan, nanging kanggo ngudi sejatining rasa. Ingatlah, hidup bukan tentang menjadi superior, tapi tentang mengejar makna hidup yang sebenarnya. Ilmu bisa membuatmu tinggi, tapi kesadaran akan membuatmu hilang. Dan justru disitulah engkau benar-benar ada. Yang memahami ini tak butuh lagi disebut wali. Yang sadar tak butuh lagi pengikut. Yang eling tak butuh lagi karomah. Sebab semua sudah kembali pada asal, rasa sing sujud tanpa swara. Pitutur Serat Ulang Reh Pupuh Pangkur. Roh leluhur dan rahasia di atas makrifat. Ngelmu iku kalakone kanthi laku. Legu saka laku, dudu saka lambe. Setelah pertemuanku dengan sang wali yang telah sadar di akhir hidupnya, aku berjalan menyusuri jalan rasa, jalan yang tidak dilihat mata, tapi dirasakan oleh jiwa yang hening. Malam itu, kabut turun pelan di atas tanah Jawa. Udara wangi bunga kantil, tapi samar bercampur bau tanah basah dan dupa terbakar. Langit tak sepenuhnya gelap. Ada cahaya lembut seperti rembulan, tapi datang dari dalam bumi. Aku tahu malam itu para leluhur bangkit, bukan dalam wujud jasad, tapi dalam getar kesadaran. Aku duduk bersila di bawah pohon beringin tua. Di sekelilingku angin berhenti berhembus. Lalu muncul sosok-sosok cahaya halus. Beberapa berpakaian seperti Brahmana, beberapa seperti petani, ada pula yang seperti raja, namun semuanya diam, seolah menatapku dari balik kabut waktu. Suara pertama yang kudengar sangat dalam, seperti datang dari dalam tanah. Gatoloco, kowe sing ngebut awake edan nanging waras, opo kowe wis ngerti endi sejatine edan, endi sejatine waras? Kamu yang mengaku gila tapi waras, pernahkah kamu mengerti apa yang benar-benar gila dan apa yang benar-benar waras? Aku menunduk. Suara itu bukan dari manusia, tapi dari roh leluhur tanah Jawa. Mereka bukan jin, bukan malaikat, tapi kesadaran kuno yang belum padam. Aku menjawab perlahan. Leluhur, aku hanya tahu sedikit. Yang disebut waras seringkali hanyalah masker bagi kegilaan. Dan yang disebut gila kadang justru telah menemukan waras sejati. Mereka tertawa halus seperti desir angin di antara daun kering. Lalu seorang dari mereka berkata, "Sing wis nemu rasa sejati
ora butuh pangakuan. Sing isih ngaku ngerti, iku durung ngerti. Mereka yang telah menemukan cinta sejati tak butuh pengakuan. Mereka yang masih mengaku tahu, belum tahu. Salah satu roh leluhur maju mendekat. Wajahnya tidak bisa digambarkan, karena ia bukan bentuk tapi getaran. Namun aku tahu dialah Sabdo Palon, penjaga kesadaran tanah ini. Ia berkata pelan, tapi suaranya membuat bumi bergetar lembut. Gatoloco, jaman wis keblinger. Wong-wong pada pinter ngelmu langit, tapi orang ngerti carane ngetokke cahya saka bumi. Padahal bumi iki ya Gusti uga. Artine apa? Gatoloco, zaman telah tersesat. Orang-orang pandai mempelajari langit, tetapi mereka tidak tahu caranya memancarkan cahaya dari bumi. Tetapi bumi ini, ya Tuhan, juga demikian. Aku terdiam. Dan kemudian Sabdo Palon melanjutkan. Gusti ora mengono ing swarga. Gusti uga ana ing sawah sing dicangkul petani. Ana ing banyu sing mili. Ana ing jerih payah wong sing ora disebut wali. Artine Tuhan tidak hanya di surga, Tuhan juga ada di ladang-ladang yang dibajak para petani, di air yang mengalir, di jerih payah mereka yang tidak disebut pelindung. Kata-katanya menusuk, karena benar banyak manusia mengejar langit, tapi lupa bahwa tanah tempat mereka berpijak pun suci. Wejangan lemah ireng. Sopo sing eling marang lemah, bakal eling marang asange. Sopo lali marang lemah, bakal ilang sejatine. Barang siapa mengingat tanah airnya, akan mengingat asal-usulnya. Barang siapa melupakan tanah airnya, akan benar-benar tersesat. Makrifat sejati bukan tentang tahu rahasia Tuhan, tapi tentang menyatu dengan kesadaran bahwa kau hanyalah bagian kecil dari keagumaniku. Sadar diri berarti eling. Eling bahwa semua yang kau sebut aku hanyalah pinjaman. Aku menatap mereka. Cahaya tubuh mereka semakin lembut, seperti bara api yang tinggal pijar. Dan aku sadar, mereka tak sedang mengajarkanku, tapi membangunkan ingatan yang sudah ada di dalam diriku sendiri. Salah satu dari roh leluhur mendekat. Ia membawa sesuatu seperti pusaka, tapi bukan logam, bukan batu. Bentuknya seperti cahaya kecil yang berdenyut perlahan. Ia berkata, "Iki Gatoloco dudu pusaka saka lemah nanging saka rasa. Jenenge sadar diri." Aku bertanya, apa bedanya dengan makrifat leluhur? Roh leluhur menjawab, makrifat membuat kau tahu siapa Tuhanmu, tapi sadar diri membuat kau tahu bahwa kau bukan siapa-siapa. Makrifat menuntunmu menuju cahaya, tapi sadar diri membuat kau menjadi cahaya tanpa merasa bercahaya. Aku meneteskan air mata, karena sejak saat itu aku mengerti, di atas makrifat ada kesadaran. Dan kesadaran itu bukan hasil belajar,
melainkan hasil menyerah total. Menyerah bukan karena kalah, tapi karena sudah tak ada lagi yang perlu dimenangkan. Pitutur Serat Kolotida. Sing menang iku dudu sing ngalahake liyane, nanging sing iso ngalahake awake dhewe. Pemenang bukanlah dia yang mengalahkan orang lain, tetapi dia yang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Ikulah sebabnya, Lek. Banyak orang yang tampak makrifat tapi belum sadar. Mereka bisa berbicara panjang tentang Tuhan tapi masih marah kalau disinggung egonya. Mereka bisa khusyuk dalam zikir tapi belum bisa tenang saat kehilangan harta. Mereka bisa tersenyum di mimbar tapi hatinya gemetar saat tak dipuji. Itu bukan makrifat, tapi cahaya yang terpantul dari kesombongan. Sadar diri adalah ketika engkau bisa melihat semua itu tanpa membenci, tanpa menolak, tapi tahu bahwa semuanya hanyalah permainan rasa. Wali yang dulu kehilangan kewaliannya itu kini telah tenang di alam sunyi. Rohnya, kata para leluhur, sudah melebur dalam kesadaran bumi, bukan di langit, bukan di surga, tapi di dalam setiap detak kehidupan yang sederhana. Hembusan angin, suara jangkrik, dan air yang menetes dari daun. Itulah makna sejati dari manunggal, bukan menyatu karena ingin tinggi, tapi lenyap karena tak lagi ingin menjadi apapun. Wejangan Semar Jawa. Manunggaling kawula Gusti dudu kanggo dadi Gusti, nanging kanggo ilange kawula. Persatuan kita dengan Tuhan bukan untuk menjadi Tuhan, melainkan untuk kehilangan kita. Kalau kowe masih merasa paling tahu, masih ingin terlihat suci, masih mencari pengakuan dari manusia, maka kau belum sadar loh, Lek. Kesadaran itu sunyi. Ia datang tanpa gembar-gembor. Dan yang sudah sadar tidak akan pernah berkata aku sadar. Sebab saat kau mengatakan itu, kau baru saja kehilangan kesadaranmu. Tapi begitulah manusia. Ketika sudah merasakan setitik rasa kuasa, ia lupa siapa dirinya. Padahal kuasa itu bukan miliknya, hanya titipan dari yang tidak bisa disebut. Lalu wali itu pun mulai berubah. Dari yang semula rendah hati jadi tinggi kepala. Dari yang semula berbicara lembut jadi gemar menghakimi. Ia mulai memandang orang lain sebagai najis batin, sebagai manusia belum suci. Ia lupa bahwa kesucian sejati tak pernah bisa diukur dari baju putih, dari jubah panjang, dari panjangnya zikir di bibir. Gatotkaca tersenyum tipis sambil menghisap napas malam. Ger, kowe ngerti ora? Kenapa wong sing rumangsa suci iku luwih peteng tinimbang wong sing diarani dosa? Karena orang yang merasa suci sudah menutup pintu kejujuran pada dirinya sendiri. Ia merasa sudah sampai, padahal baru mulai. Ia merasa sudah paham, padahal baru mengerti kulitnya. Ia menganggap dirinya telah menemukan Tuhan, padahal yang ia temui hanyalah bayangan dari egonya sendiri yang berwujud suci. Suatu malam, dalam kesunyian padepokan, wali itu bersemedi. Ia hendak menyatu dengan sang sumber.
Ia ingin merasakan fana, ingin lebur, ingin lenyap dalam zat yang tidak bisa disebut. Namun ketika ia duduk di bawah cahaya lampu minyak, terdengar suara halus berbisik di belakangnya. Kowe nyebut asmaku, nanging sapa sing nyebut iku? Kau memanggil namaku, tapi siapa yang memanggilnya? Wali itu membuka mata. Tidak ada siapa-siapa. Hanya angin yang berembus membawa aroma kemenyan dan daun sirih kering. Ia kembali menutup mata, berzikir lagi. Namun suara itu datang lagi, lebih dalam, lebih menusuk. Sopo sing nyebut iku? Aku opo igomu? Tubuhnya bergetar, zikirnya terhenti. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia merasa takut. Bukan takut pada setan, bukan takut pada jin, tapi takut pada dirinya sendiri. Karena di saat itu ia sadar, ternyata selama ini yang ia sembah bukan Tuhan sejati, tapi dirinya yang menganggap dirinya Tuhan. Ia menangis, tapi tangisnya bukan air mata penyesalan. Tangis itu seperti retaknya batu keras di dada yang akhirnya pecah setelah sekian lama menahan. Tapi terlambat, karena rasa sombong sudah terlanjur mengakar. Dan ketika akar kesombongan sudah tertanam dalam jiwa seorang wali, cahaya makrifatnya akan redup. Wong sing rumangsa wis nyampe iku wis ilang saka dalan. Dia yang mengira dirinya telah mencapai akhir telah kehilangan jalannya. Begitulah wejangan leluhur terdahulu. Dan benar saja, sejak malam itu wali itu mulai kehilangan arah. Ia mulai berbicara sendiri, tapi bukan karena gila. Ia mendengar suara yang tak terdengar orang lain, namun bukan karena wahyu. Ia berjalan ke hutan, lalu ke gunung, lalu ke tepi sungai, dan hilang. Tak ada yang tahu kemana perginya. Sebagian bilang ia mokso, sebagian lagi bilang ia kesurupan jin penyesat. Tapi Gatoloco hanya tersenyum sambil berkata pelan, "Dheweke ora mokso, nanging ilang. Ora ning papan, nanging ning rasa." Ia tidak lenyap secara raga. Yang lenyap adalah kesadarannya akan dirinya. Ia tenggelam dalam rasa ingin jadi Tuhan, hingga akhirnya lenyap ditelan bayangannya sendiri. Ger, ilmu paling tinggi bukan makrifat. Makrifat hanya jembatan. Di atas makrifat ada sadar diri. Ingat, sadar diri. Sadar bahwa semua ilmu hanyalah pantulan dari kesadaranmu sendiri. Sadar bahwa tidak ada guru sejati di luar dirimu, karena guru sejati bersemayam di dalam dirimu. Sadar bahwa Tuhan bukan entitas di langit, tapi denyut halus di dalam napasmu. Sing durung sadar diri, durung tekan Gusti. Mereka yang belum menyadari dirinya sendiri, belum sampai ke Tuhan. Sadar diri adalah ilmu yang membuatmu tak perlu lagi menyebut nama Tuhan, karena kau dan Tuhan sudah tak berjarak. Bukan karena kau menyatu, tapi karena tak ada lagi yang merasa aku. Disitulah ilmu puncak leluhur Jawa berdiri. Bukan pada mantra, bukan pada serat, bukan pada jubah putih atau nama besar, tapi pada kesadaran bahwa aku iki sejatine ora ana. Nger, ngerti ora kenapa wong Jawa dulu ora mbutuhno swarga?
karena bagi mereka hidup ini sudah cukup untuk menemukan Gusti. Swarga bukan tempat, api, rasa, dan neraka bukan api, tapi keangkuhanmu, kesombonganmu sendiri. Apakah kau mulai paham sekarang, Der? Mengapa para wali sejati tak pernah menulis namanya di kitab, tak pernah menuntut pengikut, tak pernah menunggu disembah? Karena mereka tahu, saat kau disembah, saat itu pula kau mulai kehilangan diri. Wong sing disembah kuwi kadang luwih butuh pengikut tinimbang pengikut butuh pituduh. Dan disitulah setan bersarang, bukan di goa, bukan di kuburan, tapi di hati para manusia yang haus pengakuan spiritual. Suara malam mulai berubah. Burung hantu menjerit jauh di bukit. Angin menyusup di antara dedaunan, dan suara air mengalir di sungai seolah membawa kisah yang belum selesai. Gatholoco duduk bersila di bawah pohon beringin tua, matanya setengah terpejam, bibirnya tersenyum samar. Lalu ia berkata lagi dengan suara berat tapi lembut, "Ngger, ilmu tertinggi iku ora kanggo wong sing mung pengin kuwasa, ora kanggo wong sing pengin dihormati, tapi kanggo wong sing wani mati sadurunge mati." Ia menatap langit dan melanjutkan pelan, "Sing durung ngerti sapa awake dhewe, iku durung ngerti sapa Gustine. Barang siapa tidak mengenal dirinya sendiri, maka tidak mengenal siapa Tuhannya." Sadar diri itulah ilmu puncak di atas makrifat. Makrifat membuatmu mengenal Tuhan, tapi sadar diri membuatmu mengenal bahwa tak ada jarak antara kau dan Tuhan. Disitulah banyak orang tergelincir. Banyak yang sudah melihat cahaya, tapi mengira cahaya itu adalah dirinya sendiri. Padahal cahaya sejati tak pernah mengaku. Ia hanya menerangi tanpa berkata, tanpa butuh dikenali. Gatholoco melanjutkan dengan tawa lirih. Tawa orang yang sudah terlalu lama menyaksikan kebodohan manusia. Wong-wong rebutan jadi suci, rebutan jadi guru, rebutan jadi pewaris langit. Padahal Gusti ora duwe pewaris, sing diwarisi mung ego sing ora entek-entek. Ia berhenti sejenak, lalu mengutip dengan nada dalam, "Wong sing sejatine wus ngerti, ora bakal ngumbar ngerti. Mereka yang benar-benar tahu tidak akan pernah mengingkari pengetahuannya." Begitulah pitutur leluhur Jawa. Karena semakin dalam seseorang menapaki ilmu, semakin ia diam. Semakin tinggi ia melihat cahaya, semakin ia tunduk. Tapi yang sombong tadi, si wali yang kehilangan kesadarannya, ia justru ingin diakui, ingin ditunduki, ingin disembah. Itulah yang membuatnya hilang, bukan moksa. Ia hilang dalam dirinya sendiri, bukan karena Tuhan memanggil, tapi karena dirinya menelan dirinya sendiri. Suatu malam setelah itu, kata para penduduk desa, terdengar suara tangisan di tepi hutan. Tapi bukan tangisan manusia biasa,
Tangisan itu seperti suara angin yang menyesal, seperti bumi yang menggigil. Dan di tempat itu ditemukan batu besar yang tak pernah ada sebelumnya. Batu itu berlumut, tapi anehnya, pada salah satu sisinya tertulis samar tulisan aksara Jawa kuno. Sing rumangsa wis nyampe, iku wis kesasar. Siapa yang mengira dirinya telah mencapainya, telah tersesat. Tak ada yang tahu siapa yang menuliskannya. Tapi Gatholoco hanya berkata lirih sambil menatap ke arah batu itu. Wali kuwi ora mati, ngger. Ora uga urip. Dheweke wis ilang saka dalan sing kudu dilakoni. Lan Gusti mung ndelak wae, tanpa nesu, tanpa welas. Amarga Gusti ngerti kabeh kesasar iku sejatine mung dalan liyane kanggo bali. Artinya, wali itu tidak mati, melainkan hidup. Ia pun tidak hidup. Ia telah kehilangan jalan yang seharusnya ia tempuh. Dan Tuhan hanya melihat tanpa amarah, tanpa belas kasihan. Karena Tuhan tahu, semua pengembaraan sebenarnya hanyalah jalan kembali. Ngger, eling, elingo. Ilmu sejati ora ana ing kitab, ora ana ing guru, ora ana ing tempat suci. Ilmu sejati mung ana nalika kowe wani ndelok awakmu dhewe tanpa topeng. Pengetahuan sejati tidak ada di buku, tidak di guru, tidak di tempat suci. Pengetahuan sejati hanya datang ketika kau berani melihat dirimu sendiri tanpa topeng. Sopo sing wani ndelok awake dhewe iku wis ndelok Gusti. Dia yang berani melihat dirinya sendiri telah melihat Tuhan. Sadar diri bukan berarti mengenali nama, asal, pahala, atau dosa. Sadar diri berarti berani menyaksikan bayangan yang kau sembunyikan selama ini. Bayangan kemunafikan, kebodohan, kesombongan, dan secara jujur memahami diri sendiri. Berani mengakui bahwa semua kesucianmu hanya topeng dan kamuflase dari kemunafikan. Dan semua dosamu adalah guru yang membawamu pulang. Urip iku mung mampir ngombe. Naning sapa sing ngerti rasa ombene, bakal ora kesel maneh saklawase. Hidup hanyalah tempat singgah untuk minum, tapi siapapun yang mengenal rasa minuman takkan pernah lelah lagi. Ngger, di Jawa, para leluhur telah mengajarkan bahwa Tuhan tidak perlu dicari, cukup diingat. Dan kesadaran tak mungkin terwujud jika tak sadar. Jadi sadarilah dirimu sendiri dulu. Jujurlah memahami diri sendiri. Maka segala pencerahan, segala rahasia langit, segala hal supranatural akan datang dengan sendirinya. Ora perlu dikejar, karena mereka yang mengejar akan tersesat. Tetapi mereka yang mengingat akan kembali. Gatholoco berdiri, mengambil tongkat kayunya, dan berjalan perlahan meninggalkan tempat itu. Langkahnya berat, tapi tenang. Seolah bumi tahu bahwa seorang gila yang waras sedang lewat.
Dan sebelum suaranya benar-benar lenyap di antara desir malam, ia berbisik pelan, seperti menyentuh hati yang mendengarnya. Wani eling ger iku luwih luhur tinimbang wani suci. Keberanian untuk mengingat bagaimanapun lebih mulia daripada keberanian untuk menjadi suci. Sadar diri iku puncak kabeh ilmu. Ngono kuwi ngger, aja nganti kowe dadi kaya wali sing ilang saka kahanan. Kesadaran diri, sadar diri adalah puncak dari semua pengetahuan. Di mana itu, jangan biarkan dirimu seperti seorang wali yang tersesat dalam keadaan. Wejangan gatoloco, eling lan waspada, tapi sadar diri ojo dilupakan. Karena apa? Sadar diri adalah ilmu tertinggi di atas makrifat. Siro elengo, membangun laku sejati. Sanadyan pinter ngaji, lamun ninggal tata krama, Pesti Allah wakasane, sinandu marang wong tuwa, pastine kawirangan, iku wis terusing kukuh.